Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 materi fikih kelas 3 semester 1 akan mempresentasikan mengenai penyembelihan binatang. Yang kedua, akikah dan kurban. Yang ketiga, jual beli, khiyar dan kirot. Dan yang terakhir yakni larangan riba. Yang pertama yakni penyembelihan binatang. Pengertian penyembelihan menurut bahasa yakni memotong untuk menghilangkan nyawa. Sedangkan menurut istilah itu penyembelihan adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam seperti pisau, golok, parang, dan sebagainya agar halal untuk dimakan menurut syariat Islam. Selanjutnya, syarat binatang yang disembelih itu binatang tersebut harus halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Yang kedua, binatang tersebut masih hidup, tidak boleh mati karena bukan hasil dari penyembelihan, namun dari memanah dengan cara memanah maupun ditusuk dan lain sebagainya. Itu apabila disembelih lagi itu tidak boleh. Namun apabila masih hidup, masih kejang-kejang gitu, apabila kita langsung menyembelihnya itu boleh dimakan juga. Selanjutnya, syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama, alatnya itu harus tajam sehingga tidak terlalu menyakiti binatang tersebut. Yang kedua, tidak tumpul dan tidak runcing dengan ukuran standar. Yang ketiga, terbuat dari besi, baja, dan sejenisnya. Dan yang terakhir yakni bukan gigi, tulang, dan kuku atau kuku. Selanjutnya, syarat orang yang menyembelih binatang. Yang pertama, dia itu harus beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, ketika menyembelih, orang tersebut harus menyebut nama Allah. Dan yang ketiga itu harus berakal sehat. Yang keempat harus mumayyiz. Nah, dalam menyembelih binatang itu terdapat sunnah-sunnahnya. Yang pertama yakni membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, menajamkan alat penyembelihan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, memotong dua buah urat nadi kanan dan kiri agar binatang tersebut cepat mati. Dan yang terakhir, meletakkan rusuk kiri binatang hewan tersebut di bawah agar proses penyembelihan itu mudah dan berjalan lancar. Sementara kewajiban dalam menyembelih binatang itu adalah penyembelihan binatang itu pada pangkal leher atau pada bagian tenggorokan, bagian bawah leher. Yang kedua, harus memotong tenggorokan atau jalan pernapasan. Yang ketiga, harus memotong kerongkongan atau alat pernapasan, jalan pernapasan. Yang keempat, harus memotong 2 buah urat nadi kanan dan kiri agar binatang cepat mati. Dan yang terakhir yakni harus menyebut nama Allah dan tidak menyertakan selainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang korban. Yang pertama, pengertian korban. Kata korban berasal dari koruba yakrubu kurbanan, yang berarti hampir, dekat, atau mendekati. Kurban dalam bahasa Arabnya sering disebut udhiyah, merupakan bentuk jamak dari dhohiyah yang berarti binatang sembelian yang disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, dasar hukum kurban. Dasar hukum kurban adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pada surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian yang kedua surat Al-Hajj ayat 36. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan hadis Nabi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal manusia yang lebih disukai Allah pada hari selain daripada mengalirkan darah, yaitu pada hari berkurban. Sesungguhnya orang yang berkurban itu datang pada hari kiamat dengan membawa tanduk, bulu, dan kuku binatang kurbannya,
dan sesungguhnya darah yang mengalir itu akan lebih cepat sampai ke Allah sebelum mengalir ke tanah. Maka sucikanlah dirimu dengan berkurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian jumlah hewan kurban. Pada prinsipnya perintah berkurban ditujukan kepada satu orang, yaitu 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang, dan 1 ekor unta, sapi atau kerbau ditujukan untuk 7 orang. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya atau hari tasyrik. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Keduanya diperbolehkan. Namun menurut Syekh Al-Utsaimin, melakukan penyembelihan di waktu siang itu lebih baik. Kemudian para ulama sepakat bahwa menyembelih hewan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha. Kemudian penyembelihan kurban. Orang yang menyembelih kurban diutamakan shahibul kurban atau orang yang berkurban, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila shahibul kurban tidak mampu untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, penyembelihan bisa dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketujuh, tata cara penyembelihan hewan kurban. Adapun tata cara penyembelihan hewan kurban harus memenuhi tata cara penyembelihan dan syarat-syaratnya, yaitu yang pertama menggunakan alat yang tajam dan sesuai. Yang kedua, rebahkanlah tubuh hewan dengan lambung kirinya dengan muka menghadap ke kiblat. Ikat semua kaki dengan tali kecuali kaki sebelah kanan atau bagian belakang. Kemudian letakkan kaki si penyembelih ke atas leher atau muka hewan agar hewan tidak dapat menggerakkan kepalanya. Kemudian menyembelih hewan kurban dengan menyebut nama Allah, membaca sholawat, takbir, dan berniat kurban untuk dirinya atau orang lain jika mewakili. Kemudian berniat untuk berkurban. Selanjutnya sebutkan nama orang yang berkurban. Dan yang terakhir adalah memulai penyembelihan dengan memutus 2 urat nadi yang berada di leher hewan. Yang kedelapan adalah pembagian hewan kurban. Kalau diperhatikan sejumlah hadis yang menyangkut pembagian hewan kurban, jelaslah bahwa tidak seluruh daging kurban itu dibagikan kepada fakir miskin, kecuali kurban yang dilakukan karena azan nazar, maka daging kurbannya seluruhnya diserahkan kepada fakir miskin. Yang bersangkutan yang berkurban tidak boleh mengambil daging bagiannya. Kemudian hikmah kurban. Yang pertama, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat banyak kepada kita. Yang kedua, bagi orang yang beriman kepada Allah dapat mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, sebagai realisasi ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang miskin. Selanjutnya yaitu akikah. Pengertian akikah menurut Syahid Sabiq, akikah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, akikah adalah nama sesuatu yang disembelihkan pada hari ke-7, yakni hari mencukur rambut kepalanya, yang disebut akikah dengan menyebut sesuatu yang ada hubungannya dengan nama tersebut. Selain definisi-definisi tersebut, Rasulullah SAW juga menjelaskan pengertian akikah dalam sabdanya, yang berarti dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, setiap bayi tergadai pada akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dan pada hari itu diberi nama dan dicukurlah rambutnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
Dari beberapa definisi di atas, maka akikoh dapat disederhanakan sebagai berikut. Akikoh adalah suatu rangkaian kegiatan merayakan kelahiran anak dengan menyembelih binatang yang dilakukan pada hari ketujuh, lalu dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin bersamaan dengan mencukur rambut kepala serta memberikan nama anak. Dengan demikian, apabila dilihat dari kegiatannya, akikoh meliputi 3 kegiatan, yaitu mencukur rambut kepala anak, memberi nama kepada anak, dan menyembelih binatang, yaitu berupa kambing, domba, sapi atau unta. Kemudian dinamakan binatang akikoh. Yang selanjutnya yaitu hukum akikoh. Ulama berbeda pendapat tentang status hukum akikoh. Menurut Daud Adz-Dzahiri dan pengikutnya, akikoh hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama hukum akikoh adalah sunnah. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa hukum akikoh adalah ibadah, artinya tidak wajib dan tidak sunnah. Kemudian menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam bukunya Minjahul Muslim mengatakan bahwa hukum akikoh adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu melaksanakannya, yaitu bagi orang tua anak yang dilahirkan. Kemudian dalam kitab fikih Syafi'i selalu dinyatakan bahwa hukum akikoh adalah mustahab atau sunnah. Maksudnya bagi orang tua muslim, khususnya bagi yang mampu, bahwa mengakikohkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat baik. Yang hal ini juga membuktikan rasa cinta kasih terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, jenis, jumlah, dan syarat binatang akikoh. Untuk keperluan akikoh memilih di antara 4 jenis, yaitu kambing, domba, sapi, dan unta. Yang selanjutnya jumlah binatang akikoh. Untuk anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Yang kedua, ada yang boleh mengakikoh anak laki-laki dengan 1 kambing. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain bin Ali masing-masing 1 ekor domba. Saya Dinda Resatul Fauziah di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang jual beli, khiyar, dan juga qirat. Jual beli berasal dari kata bahasa Arab al-bay'u yang berarti pertukaran. Jadi jual beli memiliki arti pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai lain atas kesepakatan bersama. Rukun jual beli itu ada 4, yaitu penjual dan pembeli, barang atau jasa yang dijual belikan, harga dapat diukur dengan mata uang, serta ijab qabul atau serah terima. Sedangkan syarat jual beli itu ada 5, yaitu kesepakatan bersama, penggunaan akal sehat, barang yang dijual milik penjual itu sendiri, penjual bisa menyerahkan barang pada pembeli, yang terakhir barang dan harga harus diketahui oleh pembeli. Dasar hukum jual beli sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batal, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka. Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, di sini tidak semua jual beli itu diperbolehkan. Ada juga jual beli yang dilarang oleh agama, seperti menyulitkan ibadah atau jual beli dilakukan pada waktu sholat. Itu kan juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah bahwa ketika masuk waktu sholat
itu untuk jual beli diberhentikan dulu. Yang kedua yaitu menjual barang yang diharamkan seperti homer, babi, dan juga bangkai. Yang ketiga, menjual barang yang jelas-jelas bukan miliknya, mungkin barang curian atau barang pinjaman. Yang keempat, najasi, yaitu menipu pembeli dengan menaikkan harga pada pengunjung lain, seperti yang terjadi di pasar-pasar. Yang kelima yaitu jual beli di atas akad saudaranya. Jadi jika sudah ditawar oleh orang lain dan masih belum jelas antara iya dan tidaknya, itu masih belum bisa untuk ditawar orang lain lagi, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu khiyar. Khiyar secara etimologi berarti memilih, sedangkan dalam jual beli berarti hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar yaitu diperbolehkan. Hal ini bertujuan untuk penjual atau pembeli untuk memikirkan sejauh mungkin kebaikan atau keburukan jual beli tersebut supaya keduanya tidak menyesal. Jenis-jenis khiyar itu ada 3, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan juga khiyar aib. Khiyar majelis yaitu dilakukan dalam satu majelis, penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih atau meneruskan jual beli atau tidak. Yang kedua yaitu khiyar syarat, yaitu ada batasan waktu dalam proses jual beli atau akad. Jadi misalnya pembeli itu masih bingung antara iya atau tidak, jadi masih memiliki waktu itu maksimal 3 hari untuk menentukan jadi atau tidaknya. Selanjutnya khiyar aib, yaitu hak pilih karena adanya cacat pada suatu barang. Hikmah dari khiyar ini apa sih? Nah, hikmahnya yaitu yang pertama, lebih berhati-hati dalam akad jual beli. Yang kedua yaitu dapat mencegah tindakan semena-mena oleh penjual. Yang ketiga yaitu menghindarkan permusuhan dan juga penipuan yang tidak-tidak. Selanjutnya yaitu qirad. Qirad adalah perjanjian mengenai penyerahan modal pada seseorang dan keuntungannya menjadi hak kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian akan diganti dengan keuntungan selanjutnya. Namun jika terjadi kesalahan pada orang yang memiliki usaha, orang yang menjalankan usaha tersebut tidak boleh dituntut untuk mengganti kerugian. Hukum qirad ialah mubah atau boleh, karena qirad itu menolong orang yang membutuhkan, jadi diperbolehkan. Seperti firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, tiada dosa atas kamu sekalian akan mencari kelebihan dari Tuhanmu. Nah, untuk rukun qirad itu ada 4, yaitu harus dengan uang tunai yang jelas. Yang kedua, pekerjaan tidak dibatasi waktu dan tempat, jadi boleh kerja sampingan ataupun kerja pokok. Yang ketiga yaitu keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Yang keempat, orang yang memberi modal dan menjalankan usaha sudah balik, berakal, dan juga merdeka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam qirad ialah saling percaya, pemilik usaha berhati-hati dalam menjalankan usahanya, perjanjiannya harus jelas, jika terjadi kesalahan atau kendala akan ditanggung pemilik modal. Dan yang terakhir, kerugian akan ditutup keuntungan selanjutnya atau ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yakni mengenai larangan riba. Riba menurut bahasa yakni berlebih atau bertambah, sedangkan menurut istilah yakni ketentuan mengembalikan barang atas suatu barang atau uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang untung kepada pihak yang lain yang merasa keberatan dan rugi. Riba ini menurut seluruh ulama itu hukumnya haram.
sesuai Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Ali Imran ayat 130. Riba ini dilarang karena akan menimbulkan banyak akibat negatif seperti berikut. Adanya pertentangan dan permusuhan. Yang kedua, di satu pihak menjadi mental pemboros karena merasa banyak uang, di pihak lain menjadi malas bekerja karena mengandalkan bunga dari uangnya. Yang ketiga, yakni merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kekejamannya luar biasa, peminjam semakin miskin dan sengsara. Selanjutnya, macam-macam riba. Menurut Ibnu Qayyim, riba itu dibagi menjadi dua, yakni riba nasyiyah dan riba fadli. Riba nasyiyah adalah riba yang disebabkan adanya tambahan pembayaran berlipat atau suatu utang karena waktunya diundur. Ini misalnya ada seseorang yang pinjam uang kepada rentenir. Nah, orang tersebut tidak bisa membayarkan uang sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya peminjam itu dikenai bunga karena tidak bisa mengembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, yakni riba fadli atau riba samar, yaitu riba yang disebabkan adanya tambahan dalam jual beli barang yang sejenis, tetapi timbangan atau takaran atau ukurannya berbeda. Contohnya, apabila kita beli gula di pasar, nah kan di pasar itu tidak nimbang. Jadi, timbangannya itu kan 1 kilo. Nah, tapi kita sampai rumah kita menimbangnya ternyata cuma 8 ons. Jadi penjual tersebut telah melakukan riba. Nah, untuk menghindari riba, kita harus melakukan kebiasaan seperti berikut. Yang pertama, membiasakan hidup sederhana sesuai dengan kemampuan agar terhindar dari perbuatan senang meminjam uang atau utang. Yang kedua, bekerja giat untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, apabila terpaksa mencari utang, jauhilah mengadakan piutang dengan pihak rentenir. Yang keempat, jauhilah berhubungan pinjam-meminjam atau bentuk kerjasama dengan rentenir sehingga terselamatkan dari siksa neraka Allah, laknat Rasulullah, dan dikucilkan oleh sesama manusia. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.